Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah ada di lahan pertanian milik warga sekitar, dan di sana adalah rumah-rumah dari kampung yang ada di sekitar sini. Kita coba mengklarifikasi apa aja yang ada di sekitar sini. Ini di depan kita ini adalah jalan untuk menuju desa yang ada di seberang desa kita, dan di atas sana itu adalah jalan untuk ke jalan raya yang lebar. Dan ini adalah jalan ke arah desa yang berseberangan dengan desa saya. Di sini juga ditemukannya banyak sekali selang-selang. Selang-selang ini berfungsi untuk mengairi lahan dan persawahan. Di sini juga banyak ditemukannya belalang-belalang yang bisa mengeluarkan suara seperti ketukan. Di situ juga udah banyak jagung yang udah dipanen, dan bawahnya ini adalah tumbuhan seperti kedelai, dan itu hanya dibuat pagar aja. Rupanya di sini banyak jagung yang udah dipanen oleh masyarakat sekitar sini. Oke, kita coba berjalan dari bawah ke atas ini, dan di sini pemandangannya sangat luar biasa sekali. Di sini di depan kita sudah ada bunga. Bunga ini sangat cantik sekali. Coba daunnya ini sangat kasar, dan buahnya ini bisa dimakan. Kita lihat buahnya itu berwarna keungu kehitaman, dan ini bisa dimakan. Seperti ini kita petik dan coba kita makan. Lumayan manis, dan buahnya itu agak sedikit ada getarnya seperti terong, dan bijinya hanya ada satu. Cuma yang paling enak adalah kulitnya, dan bijinya kalau dimakan terasa pahit. Jadi kita harus memisahkan antara biji dan daging dan kulitnya. Di situ juga tersebar tumbuhan ditanamin oleh pohon pepaya, dan itu sangat banyak sekali, dan dia berbuah lumayan banyak. Jadi buah pepayanya itu
buah pepayanya itu panjang dan besar. Jadi seperti itulah tanaman yang ada sekitar persawahan ini dan lahan ini. Jadi lahannya itu cukup unik sekali. Jadi ini lahan cuma sampai batas di pohon-pohon yang besar itu. Jadi itu adalah batas antara tanah milik warga dan perhutani. Makanya di dalamnya ada pohon cemara dan lain-lainnya. Di depan kita ini juga udah ada pohon asem. Pohon asem ini konon katanya juga terbentuknya desa ini. Nah, makanya pohon ini sebagai ikon dari wilayah ini. Makanya desa ini dinamakan Desa Ngasem. Ngomong-ngomong, bunga telean itu sendiri ini biasanya orang-orang pengrajin tanaman, dia menggunakan bunga ini untuk dicangkok dengan bunga yang lain. Jadi ada berbagai macam jenis bunga telean ini di seluruh dunia, dan mencakoknya dengan membuat satu pohon ada berbagai macam warna bunga di dalamnya. Kebetulan di sini sangat cerah sekali, dan kalau bisa kita lihat di sini itu kalau musim kemarau sangat gersang seperti ini. Oke, jadi ini kalau gersang seperti ini tidak seperti tanah biasanya, jadi terlihat seperti batu. Jadi tanahnya itu membatu, makanya di sini kalau musim kemarau sangat-sangat jarang tumbuhan ataupun tanaman yang bisa hidup di daerah sini. Jadi masyarakat sini hanya memanfaatkan musim penghujan untuk bertanam dan bertani di daerah sini. Dan di sini juga ada tumbuhan kacang hijau ya. Di sini ditanamin, cuma ini tidak terlalu bagus. Nah, kacang hijau sendiri biasanya diolah sebagai bubur dan minuman yang segar lainnya. Dia hanya berbuah dua, dan buahnya itu seperti kacang panjang, cuma dia lebih pendek.
Dan di sini anginnya sangat kencang sekali. Anginnya itu sangat kencang sekali. Di sini juga ada dua. Ada satu lagi. Di sini. Nah, biasanya tumbuhan seperti ini adalah yang sudah agak mati. Jadi daunnya itu memutih dan ada bubuk-bubuk putih seperti itu. Ini terlihat bahwa tanaman ini sangatlah tidak terawat. Seperti ini. Dan di depan kita ini juga ada tumbuhan ataupun bisa disebut dengan padi ya. Padi ini adalah padi yang udah tidak produktif lagi. Mungkin dia gagal panen ataupun jenisnya. Yang pasti ini padinya udah sangat kering sekali dan jelek sekali. Mungkin gagal panen ataupun semacamnya, mungkin seperti itu. Di situ juga kita udah menemukan kayak seperti serangga. Serangga ini sangat bagus sekali, dia berwarna lar kumbang, mengkilat punggungnya, dan dia hanya memakan sari-sari bunga di daerah sini. Cukup lumayan bagus. Kita juga baru menemukan serangga yang seperti itu. Di sini juga kita menemukan kumbang yang ada di tumbuhan jagung ini. Kumbang ini biasanya memakan jagung-jagung yang ada di sekitaran sini. Dan juga ini, nah ini dimakan oleh ayam hutan yang ada di sekitaran wilayah sini juga. Jadi dia berrongga, dan rongganya itu sangat mudah dimasukin oleh ulat-ulat yang ada di sekitar sini, serta serangga seperti itu. Serangga itu tidak memakan jagung-jagung yang ada di sini, melainkan dia hanya membuat telur di daerah sini. Dia juga bertelur di jagung yang seperti ini. Di sini pemandangannya juga sangat luar biasa sekali ya. Biasanya di sini kayak tersebar kabut-kabut yang menghalangi gunung yang ada di sana. Tapi syukurlah di siang hari ini kabutnya udah ke atas dan pemandangannya sangat terlihat jelas dari sini. Dan kita coba tengok, lihat jagung ini, apakah jagung ini masih sudah bisa dipanen apa belum. Ternyata di sini ada kayak sejenis bubuk-bubuknya. Nah, ini adalah sesuatu hama yang ada di jagung ini. Jadi dia berkepompong seperti ini di dalamnya. Ini adalah salah satu hama yang ada di pohon ataupun tumbuhan jagung itu sendiri.
Ini adalah bermula dari ulat. Ini adalah ulat dan dia berkepompong di dalamnya. Bahannya seperti telur, dan jika kita bisa bandingkan dengan yang ini itu sangat bagus. Ini pasti nggak ada ulatnya. Kalau yang ini tadi ada ulatnya, karena dia pertumbuhannya tidak bagus dan buahnya sangat kecil. Oke, kita coba berjalan di area kebun jagung ini. Sangat lumayan bagus ya. Di sini kalau kita lihat, di situ juga ada tanaman kacang panjang yang ada di wilayah sini. Cuma hanya beberapa aja yang bisa hidup, dan ada yang berbuah dan ada yang tidak. Cukup menarik. Dan di sana adalah tumbuhan seperti lamtoro yang sangat besar dan menggerombol. Dan di sana ada tower yang ada di sini. Saya juga nggak tahu itu tower apa. Yang pasti itu sangat tinggi sekali dan hanya berada di daerah sini. Di sini udah kita ada di daerah yang bisa dikatakan persawahan. Kita coba cari-cari apa aja yang ada di sini dan mengupas tuntas hewan-hewan mungkin ataupun tumbuhan yang ada di sekitar sini. Di sini ditumbuhi oleh pohon singkong, rumput gajah dan lain-lain. Cuma ini belum udah buat panen juga. Oke, kita lanjut berjalan di sini. Ini bekasnya udah dipanen ya, udah dipanen dan udah habis, cuma belum ditanamin lagi. Ini adalah salah satu persawahan yang ada di atas bukit daerah sini. Kita coba berjalan di hamparan sawah ini.
Dan di sini kita lihat ini adalah tanaman lengkuas kayaknya yang udah dipotong di daerah sini. Dan biasanya itu digunakan sebagai campuran bahan makanan. Dan di sini rumputnya sangat hijau sekali. Di sana ada kayak semacam gubuk untuk orang-orang beristirahat dan bersantai di sana. Dan ngomong-ngomong, di sini tersebar hamparan jerami. Ini fungsinya agar tanahnya cepat lunak, ataupun bisa dikatakan agar ini sebagai pupuk alami. Jadi daripada dibuat menjadi limbah, lebih baik digunakan sebagai pupuk sebelum sawah ini akan ditanami. Dan di atas bukit saya itu adalah jalan utama dari persawahan itu sendiri. Jadi jalannya persawahan, dan tadi saya tidak melewati jalan yang ada. Jadi saya lewat jalan pintas yang sudah disediakan. Oke, kita coba berjalan ke sini dan coba ada apa aja di bawahnya. Di sini ada seperti berbentuk batu, yang batu ini ditancapin di sebuah seperti kayu. Nah, ini fungsinya orang-orang sini untuk mengasah ataupun membuat tajam seperti cangkul ataupun arit dan lain-lain. Jadi kalau umumnya kita mengasah ataupun mengasah ketajaman arit untuk mencari rumput itu di rumah. Kalau di sini semua sudah tersedia di hutan atau di lahan sawah seperti ini. Biasanya gubuk-gubuk seperti ini biasanya sering digunakan oleh orang-orang sekitar. Pasti ada yang ini hanya juga. Selain itu, di sini ada cangkul juga, terpal, karung dan lain-lain seperti itu.
Jadi ada wadah air untuk mengairi sawah. Sudah di sini terlihat ada kentongan dan palut yang dari kayu. Nah, biasanya kentongan ini digunakan masyarakat untuk mengusir hama seperti burung pipit dan burung lain yang merusak tanaman padi ataupun jagung di area persawahan ini. Di sini juga ada botol-botol plastik yang sangat banyak ditaruh di dalam wadah yang terbuat dari bambu. Ini wadah-wadah ini untuk selain buat air minum, ini juga menyimpan seperti pupuk dan lain-lainnya. Oke. Dan di sini pemandangannya sangat luas, sangat indah. Tersebar pohon-pohon jati yang sangat eksotik sekali. Oke. Kita juga menemukan kayak sejenis tumbuhan. Tumbuhan ini bisa dimakan dan rasanya seperti daun bayam. Biasanya dibuat sebagai sayur bening dan lain-lain. Kita dengarkan seksama suara-suara burung kutilang yang berbunyi di daerah sini. Dan di sini tidak ada nyamuk ataupun serangga yang akan menggigit kita, tidak seperti di hutan-hutan yang lainnya. Jadi sangat aman sekali, cuma ya harus lebih hati-hati karena di sini persawahannya sangat lumayan curam, jadi kita harus hati-hati bila berjalan di daerah sini. Yang paling penting biasanya adalah kita harus melihat ke bawah dan apakah itu bekas lahan jagung. Kalau lahan jagung kita harus hati-hati karena biasanya masyarakat sini memotong pohon jagung dari pangkalnya dan batangnya itu yang terpotong, yang menatap di tanah masih tajam. Jadi disarankan untuk hati-hati, itu bisa melukai kaki kita. Di depan kita ini juga sudah ada pipa. Nah, ini pipa ini fungsinya untuk mengairkan aliran air yang dari atas ini ke bawah sini. Seperti itu. Cuma ini udah nggak dipakai, masih dipakai dan
dihuni oleh tumbuhan ini. Cukup bagus ya dilihatnya, seperti melekuk begitu. Jadi itu ibarat batangnya, ini adalah daunnya. Plastik dan organik menjadi satu. Di sini kita juga menemukan laba-laba. Ini sangat unik sekali. Coba kita tengok. Cuma agak susah. Kita coba mengambilnya aja. Oh, dia jatuh. Nah, dia jatuh ke tanah rupanya. Lalu kita cari. Warnanya itu sangat cantik sekali. Dia berwarna kuning dan ada garis merah di punggungnya. Kita cari udah nggak ada. Dia sangat kecil, hampir seukuran kuku manusia. Dia sangat kecil dan dia mempunyai garis di punggungnya berwarna merah. Warna utamanya itu berwarna kuning, dan dia mempunyai semacam pertahanan tubuh seperti gerigi dan runcing di punggungnya. Cuma itu gak berbahaya karena dia lunak, dan itu fungsinya untuk menakuti para predator yang mengincarnya. Ini hutannya sangat luas sekali, dan di sini hanya beberapa rumah aja yang menghuni di daerah ini. Di depan kita ini adalah tumbuhan kepok ya. Nah, tumbuhan kepok ini adalah tumbuhan yang bisa dimakan. Jadi yang masih muda, yang masih hijau seperti ini penampakannya. Jadi dia seperti kacang ataupun kedelai, cuma dia tingginya hampir 2 meter. Jadi tidak kecil seperti kedelai, dan dia ini akan nantinya ada bijinya. Nah, nanti ini dikelupas dan pinggirannya ini dihilangin, dipotong, lalu dimasak. Kalau yang udah coklat seperti ini sudah nggak bisa dimakan, jadi hanya dibuat untuk benih saja.
yang nantinya akan ditanamin seperti ini, yang jadinya seperti ini. Di sini juga ada, biasanya ada bunganya. Bunganya itu kita lihat dulu. Seperti itu, bunganya kuning dan dia cenderung tidak mekar. Jadi dia setelah itu dia rontok dan mengganti seperti yang ada di depan ini. Dia berganti menjadi buah. Sangat unik. Ini juga tunas kelapa gading juga ada di bawahnya. Dan di sini ada tanaman yang mungkin sering kita jumpai di area perkebunan ataupun persawahan kita. Jadi bunga ini bukan dikatakan bunga, dia tumbuhan, hanya berbunga. Dia bunganya itu hanya di bawahnya saja. Dan ini bunganya hanya di bawahnya saja. Ini adalah senjatanya. Nah, kalau yang masih muda ini dia tidak menyakitkan. Tapi kalau yang udah tua ini sangat menyakitkan sekali. Dia di sini berduri banyak, dan nantinya jika kaki kita terkena, jika menyentuh bunga ini pada saat berjalan, pasti akan menimbulkan luka yang lumayan serius jika terkenanya sangat kebetulan terkenanya sangat banyak. Dan bunga ini sangat kuat sekali, hampir dipegang pakai tangan nggak akan patah. Jadi seperti kawat berjeruji. Hati-hati teman-teman. Nah, kita berjalan-jalan lagi daerah sini. Mungkin ada hal-hal yang menarik lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Di sini tanyanya di daerah sini banyak bebatuan ya. Banyak bebatuan, bahkan di bawah sana ini. Bawah saya ini juga ada batu, di situ juga ada batunya juga, dan berbukit-bukit. Ini mendung udah mulai pudar, dan di sini banyak sekali hamparan bunga putih. Bunga waluan itu sendiri gampang banget beradaptasi, makanya sangat mudah untuk berkembang biak dan menyebar di area yang seperti ini. Jadi ini rumputnya, ini rumput alang-alang ini hampir tingginya selutut orang dewasa. Tapi tanaman waluan ini masih sanggup berbunga dan berkembang pesat di daerah sini. Sungguh luar biasa pemandangan pagi-pagi hari, menyaksikan bunga-bunga dan embun-embun paginya yang masih menempel di daunnya.
Teman-teman jika menemukan rumput alang-alang yang seperti ini, hendaknya hati-hati. Jika nanti Anda melewatinya, hendaknya kita mencari jalan yang enggak ada rumputnya aja, yang udah dipotong oleh orang yang mencari rumput. Karena rumput alang-alang itu juga dapat menyebabkan luka pada kaki kita. Di sini kita juga menemukan seperti gundukan pasir di bawah situ. Itu adalah sarang yang dibuat oleh semut, sarang semut yang tanah ya. Jadi dibuat di bawah tanah, jadi nggak kebanyakan semut yang lainnya. Biasa di bawah batu, di ranting-ranting pohon, dia ini langsung di tanah dan membuat gundukan pasir di atasnya.